Di sini saya menggantikan Pak Nopi karena Pak Nopi tidak bisa hadir di pertemuan kali ini karena Pak Nopi sedang ada urusan di Jakarta. Oke, langsung saja ya. Di sini teman-teman semua, apakah sudah mengerti mengenai strategi pembelajaran? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan pembelajaran. Dan komponen strategi pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sehingga strategi pembelajaran mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Komponen dari strategi pembelajaran itu sendiri antara lain tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerjasama. Karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen tertentu saja, tetapi harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pembelajaran, yakni penguasaan bahan pembelajaran pokok dan bahan pembelajaran pelengkap. Penguasaan bahan pelajaran pokok adalah bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya, disiplin keilmuannya, sedangkan bahan pelajaran pelengkap adalah bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang guru agar dapat mengajar dan menunjang penyampaian bahan pelajaran pokok. Pemakaian bahan pelajaran pelengkap ini harus disesuaikan dengan bahan pelajaran pokok yang dipegang agar dapat memberikan motivasi kepada sebagian besar atau semua anak didik. Yang ketiga adalah partisipasi peserta didik. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Inilah sebuah sistem pengajaran yang dihendaki dalam pengajaran dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dalam pendidikan modern. Kegiatan ini mengajar pendekatan menghendaki aktivitas anak didik seoptimal mungkin. Keaktifan anak didik menyangkut kegiatan fisik dan mental, tetapi juga dalam kelompok sosial. Yang keempat yaitu tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan kriteria reliabilitas. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Yang terakhir adalah kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan biasanya diinginkan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Contohnya seperti belajar bersama, les, atau kegiatan di luar pembelajaran yang dimana peserta harus belajar setelah pembelajaran itu selesai dan mentor atau guru dapat membimbing anak didik tersebut. Yang selanjutnya adalah metode strategi pembelajaran. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, metodos yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Klasifikasi metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode konvensional, yaitu metode mengajar
yang lazim dipakai oleh guru atau disebut metode tradisional. Sebagai contohnya adalah yang pertama adalah ceramah. Ceramah ialah bentuk interaksi edukatif melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru atau pendidik terhadap sekelompok pendengar atau murid. Sebagai contohnya, guru menyampaikan materi atau ceramah di depan anak didik semua. Diharapkan anak didik itu mengerti dan dapat menyampaikan atau memberikan pertanyaan terhadap guru tersebut. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ialah sebagai bentuk interaksi edukatif yang mempelajari bahan atau penyampaian bahan pelajaran dengan jalan mendiskusinya. Metode diskusi ini untuk merangsang murid berpikir dan mengemukakan pendapat sendiri serta ikut memberikan sumbangan pikiran dalam suatu masalah bersama terkandung banyak alternatif jawaban. Ini biasanya metode diskusi dilakukan sebagaimana murid berdiskusi satu sama lain untuk memecahkan suatu masalah atau menanyakan suatu pertanyaan kepada guru. Metode diskusi ini menyangkut semua murid yang ada di kelas ini agar si murid mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini ialah cara penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid memberikan jawaban. Metode tanya jawab itu pasti dilakukan setiap murid untuk gurunya itu sendiri, karena sebagaimana akhir dari materi, murid akan menanyakan apa yang tidak dimengerti oleh guru tersebut. Yang keempat adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode interaksi edukatif yang sangat efektif dalam membantu murid untuk mengetahui proses pelaksanaan sesuatu apa unsur yang terkandung di dalamnya dan cara mana yang paling tepat dan sesuai melalui pengamatan induktif. Yang kelima adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok proses belajar mengajar adalah kelompok kerja dari kumpulan beberapa individu yang bersifat pedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik atau kerjasama antara individu serta saling percaya mempercayai. Metode ini biasanya digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan tugas dalam bentuk kelompok. Biasanya kelompok ini dibagi menjadi 5-6 kelompok agar para siswa itu menyampaikan aspirasinya kepada siswa-siswa yang lain. Yang selanjutnya adalah metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama adalah bentuk metode mengajar dengan mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial. Sedangkan bermain peranan menekankan kenyataan di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan di dalam mendemonstrasikan masalah-masalah sosial. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Metode karya wisata sebagai metode interaktif edukatif murid di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk belajar. Yang terakhir adalah metode drill atau latihan siap. Metode ini sebagai salah satu metode interaksi edukatif dalam pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dengan jalan melatih anak-anak murid terhadap bahan-bahan peranan yang diberikan. Selanjutnya adalah metode inkonvensional, yaitu adalah suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti metode mengajar dengan modul pengajarannya beragam. Pengajaran unit magic program masih merupakan metode yang baru dikembangkan dan diterapkan di beberapa sekolah tertentu yang mempunyai peralatan dan media yang lengkap serta guru-guru yang ahli menanganinya. Saya sekarang ini menggunakan metode inkonvensional, yaitu menggunakan laptop. Ini adalah metode inkonvensional yang modern. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, oke, apa? Misalnya Pak, kan kita kan menjadi seorang pengajar ya. Terus kita tuh pengen menggunakan tadi metode diskusi, tapi ternyata respon anak
mungkin dari pendapat saya ya, respon tidak ada mungkin itu salah dari gurunya itu sendiri. Karena guru itu harus mencakup yaitu pendekatan kepada murid. Sebelum mengajar, mungkin dari guru tersebut harus pendekatan terlebih dahulu agar salah satu murid atau semuanya murid itu menjadi tahu apa karakter si guru tersebut dan karakter si murid tersebut, dan terjalin hubungan chemistry dalam hubungan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Ada lagi teman-teman? Tidak ada, Pak. Jelas. Mungkin cukup sekian dari materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum